Prajurit TNI dikeroyok preman saat bonceng istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat dari Satuan Batalion Infanteri Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa, Kostrad yang bernama Pratu RW menjadi korban pengeroyokan 5 pemuda bertato dan dalam pengaruh minuman keras di Pasar Blauran, Salatiga, Jawa Tengah. Parahnya lagi, Pratu RW dikeroyok sejumlah pemuda yang diduga preman pada saat boncengi istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Akibat pengeroyokan tersebut, Pratu RW mengalami luka-luka dan bengkak di bagian wajah hingga harus dilarikan ke RST Dr. Andes Asmir Salatiga. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat, Brigjen TNI Tatang Subarna dalam keterangannya membenarkan pengeroyokan yang dialami salah satu prajurit TNI Angkatan Darat di Salatiga, Jawa Tengah tersebut. Kita akan kawal. Jadi untuk tim penyidik TNI sudah berkoordinasi dengan Polres dan kami terus memonitor, tapi kami tetap tidak intervensi karena jangan sampai. Dan sejauh ini kelihatannya sudah ada kemajuan kan, sudah ada 3 yang berhasil ditangkap, ya kita tinggal menunggu perkembangannya. Intinya kami juga ingin ada keadilan karena mereka melakukan tindak pidana yang menyebabkan anggota TNI AD dan secara umum menyebabkan orang lain tewas. Brigjen TNI Tatang menjelaskan, pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis 1 September tahun 2022 kemarin. Pada saat Pratu RW membonceng istrinya saudari D yang sedang hamil 6 bulan menuju Pasar Blauran. Di tengah perjalanan, lanjut Kadispenat sepeda motor yang dikendarai Pratu RW diserempet kendaraan pick-up Suzuki Carry yang dikendarai Argo Wahyu Pamungkas beserta 4 orang teman lainnya. Pratu RW sempat dibentak, namun yang bersangkutan tidak menghiraukan dan sesampainya di Pasar Blauran, Pratu RW dihadang oleh Argo Wahyu Pamungkas. Argo bersama keempat rekannya langsung melakukan pengeroyokan terhadap Pratu RW di depan istrinya. Istri Pratu RW yang panik dan ketakutan melihat suaminya dikeroyok dan tersungkur di jalan, kemudian meminta pertolongan di wakleting suaminya. Kemudian rekan-rekan Pratu RW melakukan pencarian dan menemukan pelaku pengeroyokan, kemudian membawanya ke Yonif MR 4116-2 Kostrad dan selanjutnya dibawa ke RST Dr. Andes Asmir Salatiga karena mengalami luka-luka, kata Kadispenau Brigjen TNI Tatang Subarna Jumat malam 2 September tahun 2022. Kadispenat menambahkan, setelah kelima pengeroyok Pratu RW mendapat perawatan di rumah sakit, salah satu pelaku pengeroyokan yang bernama Argo Wahyu Pamungkas dinyatakan meninggal dunia dan 4 orang lainnya masih menjalani pengobatan di RST Dr. Andes Asmir Salatiga. Kejadian ini sedang ditangani oleh Depom 4 Salatiga yang dikoordinasi dengan pihak Polres Salatiga untuk memproses lebih lanjut, ujarnya. Sekelompok pemuda bertato keroyok prajurit elit Kostrad, 1 pelaku tewas. Seorang anggota TNI AD dari Batalion Infanteri Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrad, Pratu Roni Waluyo, dikeroyok oleh sekelompok pria di Jalan Taman Pahlawan, Pasar Blauran, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Informasi yang dihimpun Okezon, Jumat 2 September tahun 2022, kejadian bermula saat Pratu Roni Waluyo bersama rekannya sedang mengendarai sepeda dari sebuah bank menuju pasar buah di Jalan Taman Pahlawan, Kota Salatiga, bersenggolan dengan mobil pick-up Suzuki Carry yang mengenai stang sepeda motor korban. Selanjutnya, mobil tersebut melaju ke arah Pasar Blauran dan motor korban mengikuti dari belakang. Setibanya di depan masjid Pasar Blauran, pelaku memiliki ciri-ciri bertato mengajak korban berkelahi. Namun karena kalah jumlah dengan pelaku, saksi melaporkan hal tersebut dalam grup WA Lighting untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian rekan korban datang dan mengamankan para pelaku ke Mako Yonif 411 Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Sejumlah pelaku mengalami luka-luka dan selanjutnya mereka dibawa ke RSDKT Salatiga untuk dilakukan pengobatan. Pelaku yang diamankan adalah Ali Akbar, Inung Rafsa Jandi, Yahya, Ari Suryo Saputro, dan Arifah
Rurozi, dan Argo Wahyu Pamungkas. Diketahui pelaku atas nama Argo meninggal dunia saat menjalani perawatan. Hingga berita ini diturunkan, Okezon berusaha menghubungi Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam di Ponegoro, Letkol Bambang Hermanto, namun belum ada tanggapannya.